Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Petani Cantik 31. Hai teman-teman, hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman cara mengisi aplikasi Sejapung, form aplikasi Sejapung. Jadi di sini sebelum memulai kita login terlebih dahulu ke Sejapung menggunakan akun sister teman-teman. Jadi di sini saya akan login terlebih dahulu. Jangan lupa memasukkan captcha sesuai dengan yang tertera. Oke, klik masuk. Oke, kita tunggu. Oke, setelah masuk tampakannya aplikasi Sejapung itu seperti ini, seperti yang terlihat oleh teman-teman. Ini akun saya. Jadi kita langsung saja ke pengajuan saya, langsung klik pengajuan saya. Di sini sebelumnya saya sudah mencoba isi teman-teman, tapi di sini tetap akan saya jelaskan step by step untuk teman-teman supaya lebih paham lagi. Jadi di sini sudah ada yang saya isi kemarin, namun belum saya ajukan. Cuma saya isi. Di sini tidak bisa tambah pengajuan. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kita hanya satu kali mengajukan. Jadi di sini tidak boleh tambah pengajuan. Di sini ada satu. Jadi langkah yang harus teman-teman lakukan adalah edit. Jadi sini kita bakalan edit. Kemudian setelah kita klik edit, akan diarahkan ke halaman berikutnya seperti ini. Jadi status pengajuan saya itu sebelumnya adalah draft, dimana saya ajukan tanggal 6 Oktober 2023. Jadi langsung saja di sini ada jabatan fungsional yang akan diajukan. Jadi klik, dan di sini akan muncul mulai dari asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar sesuai dengan jabatan fungsional yang ingin teman-teman ajukan. Namun di sini karena saya baru, jadi saya akan mengusulkan asisten ahli sebagai pengguna baru. Oke, maaf jaringan ya teman-teman kurang mendukung. Jadi di sini ini formnya sebelumnya sudah terisi ya, karena saya udah isi kemarin. Namun di sini akan saya jelaskan step by step buat teman-teman sekalian. Jadi di sini yang pertama itu ada form pendidikan. Jadi ini tuh modelnya seperti di sister ya teman-teman. Di sini ada pendidikan. Di sini saya sudah input ya uraian kegiatan magister. Sebenarnya saya tidak input, cuma langsung karena memang di sister sudah tersinkron dengan Sejapung. Jadi teman-teman langsung saja tambah form pendidikan, dan di sini pendidikan yang pernah teman-teman lakukan akan tersinkron dari sister ke Sejapung. Jadi kita gunakan jasa terakhir ini magister, S2 atau sederajat. Kita langsung simpan saja. Kemudian next di sini teman-teman kita lanjut ke subkomponen, dimana di subkomponen di sini teman-teman sesuaikan dengan uraian kegiatan, dimana subkomponen pertama itu ada mengikuti pendidikan formal atau memperoleh gelar ijazah doktor, ini untuk ijazah S3. Kemudian teman-teman mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar ijazah magister. Jadi uraian kegiatan kita sinkronkan dengan subkomponen, jadi kita pilih ini. Namun apabila teman-teman menggunakan subkomponen lain seperti mengikuti diklat prajabatan golongan 3, maka sesuaikan dengan uraian kegiatan. Jadi di sini saya hanya memilih poin kedua. Di sini angka kreditnya dari ijazah itu cukup besar, 150. Jadi langsung simpan saja. Jadi di sini next ke periode, di mana periode ini teman-teman langsung isi saja sesuai dengan tanggal ijazah. Langsung klik saja. Kemudian sesuaikan tanggal berapa, tahun berapa teman-teman lulus, dan bulan berapa. Ini 3. Oke, ini ya. Kemudian di satuan hasil teman-teman langsung klik saja seperti ini, maka akan muncul beberapa parts untuk dipilih. Dimana di sini karena kita menggunakan jasa, maka yang harus kita pilih adalah lulusan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di sini angka kredit yang kita butuhkan untuk pendidikan adalah 150 kredit, dan karena ijazah nilainya 150 kredit, jadi satu ijazah saja itu sudah mencukupi untuk pendidikan. Jadi di sini ada jumlah volume kegiatan, di mana jumlah volume kegiatan itu ijazah yang teman-teman gunakan itu ada berapa. Misalkan ini kan 1, jadi kita tinggal klik 1. Jadi ini
akan muncul seperti ini. Bukti dokumen, surat tugas itu tidak perlu diinput lagi atau dimasukkan lagi karena itu sudah tersinkron dari sister ke Sejapun. Di sini muncul melebihi batas angka kredit maksimal 150 karena ini double. Jadi teman-teman saya hapus saja ya yang kedua. Jadi ini kredit jabatan yang dibutuhkan 150, kredit dibutuhkan 10, kredit pendidikan dibutuhkan itu sebanyak 150 kredit. Dan karena ijazah itu 150 kredit, maka itu sudah terpenuhi sebanyak 100%. Jadi teman-teman jangan melangkah ke bawah sebelum terpenuhi 100%. Jadi semua itu terakumulasi, akan teman-teman lihat apa-apa saja teman-teman masukkan. Ketika di bagian pojok kiri bawah teman-teman lihat sudah terpenuhi 100% atau melebihi. Jadi kurang lebih atau terpenuhinya berapa persen itu terakumulasi semua di sini. Oke, next kita lanjut ke pelaksanaan pendidikan ini. Semuanya juga sudah saya isi, namun saya akan tetap berbagi ke teman-teman. Di sini ada dua form, yaitu form manual dan form pelaksanaan pendidikan. Jadi ketika kita klik tambah form pelaksanaan pendidikan, maka yang akan muncul pelaksanaan pendidikan yang sudah tersinkronisasi dari Sinta ke Sejapun. Seperti ini, kita klik ya. Di sini yang tersinkron baru satu. Jadi di sini saya tersinkron baru satu, teknologi tanpa tanah, itu pun di semester pendek. Oke. Jadi kita langsung pilih saja, kita centang kemudian simpan seperti ini. Oke, ini kemudian di subkomponen teman-teman langsung pilih saya begini. Jadi di jenis komponen jangan lupa teman-teman ubah dulu ke pelaksanaan pendidikan. Jadi di sini subkomponen teman-teman kembali sinkronkan dengan uraian kegiatan. Jadi di sini yang sesuai dengan yang saya pilih, yang saya masukkan tadi adalah asisten ahli melakukan pelaksanaan pendidikan dengan beban mengajar 10 SKS pertama. Jadi saya klik itu, saya pilih next, periodenya kapan. Ini periodenya tadi kita lihat di pendek, yaitu 2022-2023 pendek. Ya, ini dia itu di ganjil ya, ganjil. Ini ganjil, pendek ganjil. Kemudian di satuan hasil teman-teman pilih sesuai dengan semuanya tuh harus sinkron ya, 10 SKS pertama. Kemudian di sini mata kuliahnya kan teknologi tanpa tanah berapa kelas? 1. Jadi kita tulis volumenya 1. Kalau 2 kelas yang teman-teman ajar di teknologi tanpa tanah, maka teman-teman tulis volume kegiatannya itu 2. Jadi di sini kita sudah dapat angka kredit 0,5. Jadi jumlah angka kredit yang didapatkan itu adalah hasil kali dari jumlah volume kegiatan dikali angka kredit. Jadi di sini untuk bukti dokumen dan surat tugas tidak perlu saya upload lagi karena itu sudah tersinkronisasi dari sister ke Sejapun. Dan untuk langkah berikutnya teman-teman lakukan hal yang sama, dimana di sini teman-teman input karena di form otomatis tadi yang sudah tersinkron cuma 1, teman-teman bisa klik tambahkan form manual seperti ini, langsung klik saja maka akan muncul form manual seperti ini. Jadi teman-teman tinggal isi seperti ini, saya sudah isi. Jadi di uraian kegiatan ditambah form manual teman-teman tulis semua, misalkan dalam satu SK itu ada 3 mata kuliah yang teman-teman ajarkan, itu teman-teman tulis semuanya seperti ini. Seperti ini yang saya ajarkan di nomor 4 ini, mengajar ilmu landscape, pengembangan pertanian perkotaan, dan fisiologi dan teknologi pasca panen kelas C. Itu uraian kegiatannya, karena itu dalam satu SK. Next, kita pilih di subkomponen yaitu asisten ahli melaksanakan 10 pendidikan dengan beban mengajar 10 SKS pertama, terus simpan. Kemudian ini di periode berapa teman-teman pilih, klik di sini. Saya mengajar di periode 2022-2023 genap. Next, di satuan hasil teman-teman kembali pilih 10 SKS pertama, terus di sini jumlah volume kegiatan, karena di sini ada 3 mata kuliah terus 3 kelas, jadi saya tulis 3, jadi sehingga saya dapat 1,50
SKS, berubah SKS. Next di sini ada bukti dokumen. Ini bukti dokumen karena kita pakai form tambah form manual, jadi kita harus upload bukti-bukti dokumen yang dibutuhkan. Adapun bukti dokumen untuk pengajaran itu teman-teman harus lampirkan dalam satu PDF seperti SK, berita acara, absen, semuanya dalam satu PDF. Kemudian teman-teman upload dan langsung klik saja browse ini, dan teman-teman akan diarahkan ke file yang mana teman-teman akan upload gitu. Next, surat tugas. Di surat tugas teman-teman tinggal masukkan saja surat tugasnya. Langkahnya sama dengan memasukkan bukti dokumen, yaitu tinggal browse dan teman-teman akan kembali diarahkan ke dokumen yang ingin teman-teman upload tadi. Oke, lakukan langkah yang sama ke form manual, tambah form manual yang ingin teman-teman tambahkan, uraian kegiatan apa saja yang teman-teman ingin tambahkan, karena teman-teman harus lihat berapa angka kredit yang dibutuhkan di pelaksanaan pendidikan. Bisa teman-teman lihat di sudut kiri bawah, itu dimana di sini kita butuhkan presentasi minimal harus terpenuhi, itu 55% dari kredit, dimana kredit pelaksanaan pendidikan dibutuhkan itu 5,50 kredit. Jadi semuanya akan terakumulasikan, dan apabila sudah terpenuhi maka terpenuhi berapa persen itu akan muncul. Di sini saya terpenuhi 190,91%, karena saya membuat lebih karena biasanya ketika di penilaian terjadi terdapat pengurangan angka-angka kredit, jadi gak apa-apa dikasih lebih buat teman-teman. Oke, next, apabila teman-teman di sini kan, apabila teman-teman masih merasa kurang dan teman-teman pernah membuat modul praktek atau bahan kuliah berupa diktat, buku petunjuk praktikum, itu bisa dimasukkan semua. Seperti ini, saya pernah membuat petunjuk praktikum pengantar agronomi. Jadi teman-teman tinggal langsung klik saja ini dan ubah. Di pelaksanaan pendidikan teman-teman cari sesuai dengan uraian kegiatan di subkomponen. Jadi di sini teman-teman cari next. Ini semua teman-teman baca saja ya, sesuaikan dengan subkomponen dan uraian kegiatan, dan silakan checklist itu. Oke. Oke, ini mengembangkan bahan pengajaran, bahan kuliah berupa diktat modul. Di sini sesuai dengan yang saya buat, maka langsung klik saja, centang dan simpan. Oke, di sini yang kita akan dapat yaitu angka kreditnya 5. Jadi membuat naskah kayak model petunjuk praktikum atau bahan kuliah pengajaran diktat modul itu poinnya itu 5 satu buku. Jadi di sini sesuaikan dengan periodenya kapan kita bikin itu. Jadi langsung saja saya bikin itu pada saat ganjil 2023 2024. Terus SKS-nya berapa? Terus di sini tinggal dipilih saja, saya pilih SKS per program. Nah. Oke, next, karena buku yang saya buat atau mode yang saya buat, petunjuk praktikum saya buat itu 1, maka langsung klik tulis 1. Maka muncul 5. Jadi nilainya di sini 5. Jadi karena yang dibutuhkan tadi cuma 5,50, jadi satu modul dan satu SK mengajar itu sudah mencukupi, sudah terpenuhi 100%. Jadi modul itu atau petunjuk praktikum dan sejenisnya itu poin kreditnya tuh cukup tinggi ya teman-teman. Terus di sini bukti dokumennya teman-teman tinggal upload saja buku, modul atau petunjuk praktikum yang dibuat di sini dalam bentuk PDF. Langsung proses saja dan upload. Oke, next, di sini bukti dokumen surat tugas ini teman-teman bisa buat terlebih dahulu di staf fakultas atau kampusnya masing-masing, kemudian upload. Lakukan langkah berikutnya ke kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di pelaksanaan pendidikan. Setelah ini terpenuhi maka akan muncul apakah ini sudah terpenuhi atau tidak. Next, ke penelitian. Pengisian penelitian, form penelitian sama dengan pendidikan ataupun pelaksanaan pendidikan.
Jadi ketika sudah tersinkronisasi, maka kita cuma klik saja lengkap datanya, maka akan muncul. Namun jika tidak ada seperti ini tidak ada, belum ada yang tersinkronisasi data penelitian saya lakukan, maka tutup saja. Maka kita pakai tambah form manual. Oke, kita tambah form manual. Next, di sini uraian kegiatan, apa yang teman-teman lakukan. Seperti ini, saya publikasi artikel dengan judul ini, terus sehingga di subkomponen sesuaikan jenis komponennya apa. Kita di penelitian, oke, kita cari yang sesuai dengan, karena saya publikasi jurnal itu Sinta 3, Sinta 4. Jadi teman-teman sesuaikan dengan subkomponen yang ada di sini. Klik-klik saja sampai teman-teman menemukan sesuai dengan yang teman-teman lakukan. Oke, mana ya? Ini mana hasil penelitian ISBN. Ini menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya, hasil penelitian atau hasil penelitian yang dipublikasikan jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4. Jadi saya klik, dan ini angka kredit yang kita dapat dari publikasi jurnal Sinta 3 dan 4 itu cukup tinggi, yaitu 20 angka kredit. Dimana di sini di penelitian dapat teman-teman lihat bahwa angka kredit yang kita butuhkan cuma 2,50. Namun ketika memasukkan jurnal terakreditasi Sinta 4, maka itu sudah sangat memenuhi, seperti ini 1600%, karena saya dapat angka kredit tuh 20. Oke, next, di periodenya teman-teman langsung lengkapi saja kapan itu publish, apakah di genap atau di ganjil. Langsung klik saja seperti sebelumnya. Terus satuan hasil apa? Sini satuan hasil, teman-teman langsung klik saja, maka akan muncul di sini. Karena ini jurnal, maka kita pilih jurnal. Terus volumenya berapa? Karena ini satu jurnal, maka tulis 1. Jadi di sini saya dapat poin angka kredit itu 20. Next, bukti dokumen. Ini bukti dokumen, teman-teman tinggal salin seperti ini, salin link jurnalnya seperti ini. Misalnya ini jurnal yang mau saya pakai, maka langsung ini Ctrl A, Ctrl C, kita langsung copy dan copy paste di sini. Jadi ini copy paste di sini, dan surat tugas teman-teman bisa buat surat tugasnya sebelumnya bisa di lembaga penelitian atau pengabdian atau LPPM di kampus teman-teman masing-masing ya. Jadi silakan buat surat tugasnya terlebih dahulu dan lakukan langkah-langkah berikutnya ke pengisian form-form selanjutnya. Namun di sini karena sudah melebihi, maka saya tidak menambahkannya lagi. Terserah teman-teman mau tambahkan atau tidak. Ini selanjutnya pengabdian masyarakat, sama, lakukan langkah yang sama, yaitu dimana di sini ada form seperti ini. Di pertama itu saya pernah melakukan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat hibah mandiri dengan judul ini. Kemudian klik subkomponen, kita sesuaikan jenis komponennya apa, kita di pengabdian. Terus di pengabdian itu kita melakukan apa? Jadi teman-teman di sini tinggal pilih apa yang teman-teman lakukan, seperti memberi pelayanan kepada masyarakat, berperan aktif atau apa. Kayak ini yang saya lakukan itu seperti ini, memberi latihan penyuluhan penataran atau ceramah pada masyarakat terjadwal kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan, insidental tiap program. Jadi begitu. Tapi ini yang saya lakukan, memberi latihan penyuluh penataran ceramah pada masyarakat terjadwal kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan, tingkat lokal. Jadi saya pilih ini, dan di sini angka kreditnya 1. Oke, next, periodenya ini saya lakukan pada saat ganjil. Jadi sesuaikan ya kegiatan itu teman-teman lakukan kapan. Dan selanjutnya satuan hasil yang didapat itu apa? Teman-teman tinggal pilih ini satuan hasilnya kayak gimana. SKS, apakah ini SKS per semester atau SKS per program? Tapi kalau saya pilih SKS per programnya. Terus karena ini satu, saya di sini jadi materi 1 kali, maka jumlah volume kegiatan itu 1, dan saya dapat angka kredit 1.
Terus bukti dokumennya apa? Di bukti dokumen itu teman-teman bisa lampirkan dalam satu PDF, itu meliputi surat tugas, foto kegiatan, sama sertifikat yang teman-teman dapat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya surat tugas, teman-teman bisa masukkan surat tugas yang bisa diambil di LPPM di kampus masing-masing terlebih dahulu. Terus lanjut lagi, apalagi yang pernah teman-teman lakukan, nih bisa tambah form pengabdian. Langsung klik saja begini, maka akan bertambah. Lakukan step by step seperti yang dilakukan sebelumnya. Namun teman-teman perlu ketahui bahwa di sini kita butuhkan cuma 10% angka kreditnya, dimana angka kredit yang dibutuhkan itu cuma 1%. Jadi ini tuh memasukkan satu itu kita sudah memenuhi 100%. Namun misalkan di sini saya tambahkan, karena saya publikasi jurnal di semester berikutnya, yaitu ini, misalkan ini saya tambah form manual, dimana saya di sini publikasi jurnal. Kita cari ini, hasil kegiatan pengabdian masyarakat dipublikasikan di sebuah berkala jurnal pengabdian. Misalnya ini saya pilih, ini tuh poinnya cukup tinggi ya, 5. Jadi sini saya over ya, terkait terkumpul telah melebihi batas maksimal yang dibutuhkan sebenarnya cuma 1. Di sini saya publikasi jurnal pengabdian, dan terus tulis judulnya apa, judul. Oke, di situ teman-teman terus lanjut itu periode kapan, terus satuan hasilnya itu apa. Karena ini jurnal, jadi saya pilih jurnal. Di sini volume angka kredit yang kita dapat itu 5. Karena volume 1 jurnal, jadi kita dapat kredit 5. Terus bukti dokumen, teman-teman bisa lampirkan surat tugas, kemudian jurnalnya. Di surat tugas, teman-teman masukkan surat tugasnya, bisa diminta di kampusnya masing-masing. Jadi di sini kredit terkumpul telah melebihi batas maksimal, karena yang dibutuhkan memang cuma 1. Itu. Jadi ini sampai 600%. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan ya kebutuhannya, mana yang mau di-cut, yang mana yang mau dipertahankan. Next, selanjutnya di kegiatan penunjang, dimana di kegiatan penunjang juga kita cuma butuh 1 angka kredit. Jadi di sini salah satu penunjang saya masukkan itu sebagai presenter dengan judul artikel ini. Misalkan teman-teman mengikuti seminar, teman-teman jadi pemakalah. Sub komponennya apa? Jadi teman-teman sesuaikan dulu dengan jenis komponennya, ini penunjang. Kemudian apa yang teman-teman lakukan di sini, tinggal pilih, sesuaikan dengan subkomponen yang teman-teman lakukan. Jadi di sini saya jadi pemakalah, berperan aktif pertemuan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi ini sebagai anggota atau peserta. Jadi simpan. Kemudian itu kita lakukan, kemudian itu dilakukan kapan? Ganjil, misalnya saya ganjil, prodi kapan ganjil. Terus ini apa? SKS per program. Saya pilih itu SKS per program. Next, ini volumenya berapa kegiatan yang dilakukan? 1. Jadi ini dapat 1. Terus bukti dokumennya teman-teman bisa kembali lampirkan surat tugas dan sertifikat pemakalah yang teman-teman miliki dalam satu PDF. Surat tugas kemudian upload saya langsung sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya teman-teman lakukan. Jadi teman-teman di sini yang kita butuhkan cuma 1 angka kredit. Jadi memasukkan 1 penunjang itu seperti ini, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, kita sudah dapat angka kredit 1 dan sudah terpenuhi 100%. Jadi teman-teman jangan lupa harus memperhatikan bagian pojok kiri bawah, apakah itu sudah terpenuhi, apakah sudah berlebih atau bagaimana. Oke, next. Sini kita sudah selesai mengisi formnya, maka langkah terakhir itu adalah kita memasukkan KTP. Teman-teman langsung upload saja KTP-nya dengan ukuran itu maksimal 2048 KB. Kemudian SKP. Jadi sebelum teman-teman melakukan pengajuan, jadi teman-teman jangan lupa sebelumnya membuat SKP atau sasaran kerja pegawai. Jadi untuk
langkah selanjutnya untuk pembuatan SKP saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sampai ketemu kembali, sukses ya selalu untuk kita semua. Dadah, sampai ketemu kembali. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-share, didiskusikan, bisa tinggalkan komentarnya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.